Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mati kolbunya. Akibatnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Buta matahin. Walahum adanun la yasma'una biha. Tuli adalah telinga batinnya. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu binatang. Bahkan balhum adhal, lebih sesat dan binatang. Dijelaskanlah oleh Imam Qusairi ayat ini. Manusia yang lebih rendah daripada binatang. Binatang adalah tidak tahu, tidak punya akal. Tapi binatang bisa merasakan mana Tuhan yang memberi makan kepadanya, mana Tuhan yang menjaganya, mana Tuhan yang mengasihinya. Binatang sangat mengerti untuk itu. Tapi manusia yang merasa sebagai manusia, justru dia tidak peduli dengan Tuhan yang beri makan. Bahkan manusia tidak sadar dia adalah merupakan rantai tertinggi daripada perwujudan, daripada tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulatnya Allah. Bahkan manusia adalah cermin. Pada manusialah nampak nur afal Allah pada perbuatannya. Pada manusialah nampak nur asma Allah pada asma, pada hatinya. Pada manusialah nampak nur sifat Allah pada ruhnya. Pada manusia nampaklah nur zat Allah pada syirnya. Ingat itu semua, sahabat. Maka hari ini, mari bangun dari tidur. Karena memang di dalam kenyataannya, sahabat, manusia itu tidur. Nabi kita bersabda, nasuniamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Tetapi ketika dia bangun dari tidur, ketika dia mati, bangunlah dari tidur. Hari ini banyak yang berdalil, aku ahli sunnah wal jamaah, tajalliyat untuk ahli sunnah, ta'ayunat. Epret lu. Lu gak ngerti. Apa yang lu ngomongin tentang tajalliyat, ta'ayunat itu? Faktanya hari ini apa yang bisa kalian lakukan? Dari semua. Inilah yang sebenarnya yang benar menurut Hindu. Bagaimana Drupadi melahirkan, menikah dengan siapa? Bima. Menikah dengan Duryudana. Menikah dengan Yudhistira. Yudhistira adalah jiwamu. Drupadi menikah dengan Yudhistira. Drupadi menikah dengan Bima. Drupadi menikah dengan Arjuna. Drupadi menikah dengan yang dua orang itu tadi. Bima, Arjuna, Yudhistira, Nakula, Sadewa. Siapa Nakula Sadewa? Adalah dia guru untukmu yang selalu melayani dualitasmu pada benar maupun salah. Itulah dia hakikat daripada Nakula Sadewa. Adalah guru yang ada pada dirimu, yang selalu melayanimu. Tadi semua adalah pada benar dan salah. Karena manusia ada pada sisi dualitas. Itulah kenapa manusia dikasih dua alis, dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, tadi semua. Dua dada, dua susu, tadi semua. Ya, dua paru-paru kiri kanan. Kemudian dua jantung yang membelah. Dua ginjal, tadi semua. Dua kaki, dua ibu jari. Dua burungmu, dua biji burungmu. Karena memang itulah Nakula Sadewa yang selalu melayani adalah Drupadi. Siapa Drupadi? Adalah tubuhmu. Karena tubuhmu terdiri dari 4 unsur kelima pancarnya. Narun, hawaun. Itulah kenapa Drupadi dari api. Karena hakikat tubuh kita ini terbuat dari. Maka kata Abah juga ada jin, ada manusia. Yang manusia itu yang mana? Pada saat Allah berfirman, apa namanya? Walahum apa? Kata Allah, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Yang disebut insan. Insan itu bukan tubuh ini, tapi si jiwa. Yang sudah menyatu antara Nurullah dan Nur Muhammad. Insan. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min. Tapi tubuh ini wal jana. Dan jin. Inilah jin. Dan jin. Wal jana khalaqtahu min qablu min nari samum. Dan jin diciptakan dari api yang panas.
Itulah kenapa pada saat sempurna faida sawaituhu wa nafakhtu fi, si jin, si api tidak mau tunduk, sahabat. Itulah kenapa sifat api yang selalu berdiri ke atas. Itulah kita diperintahkan sholat. Tapi sholat yang mana? Nah, inilah hari ini laku sholat tapi tidak sholat. Ngomongnya usolli tapi tidak sholat. Ngomongnya syariat tapi syariatnya salah. Ini yang terjadi. Maka tadi, ya, hari ini kata Abah juga, sholatnya sesolatan, sahadatnya sesahadatan, zakatnya jajakatan, puasanya pepuasaan, hajinya hajian, hidupnya hidupan. Maka matinya nanti juga mematian, surganya sesurgaan, bidadarinya bidadarian. Karena hidupnya manusia yang tidur itu main monopoli. Inilah manusia yang sekarang sedang tidur, sedang main monopoli, yang dia tidak sadari. Karena memang mari kita runut dari awal. Kita ini adalah ruh yang ditiupkan pada jasad. Tapi kemudian manusia mengambil alih. Si jasad mengambil alih. Si jin mengambil alih. Wal jana khalaqnahu min qablun nari samum. Lihat. Kamu lihat dalam Al-Quran. Kalau Allah ngomongin jin, pasti manusia. Kalau ngomongin Allah manusia, pasti ngomongin jin. Jin manusia. Jin manusia. Jin. Karena itulah. Tentang yang disebut manusia itu jiwamu itu. Adapun tubuhmu itulah jin. Berarti tubuh inilah iblis itu pada kisah Adam. Dan tubuh inilah Fir'aun pada kisah Musa. Tubuh inilah Guha pada Ashabul Kahfi. Tubuh inilah Yunus, ikan pada Yunus. Tubuh inilah buta pada Yakub. Tubuh inilah berpenyakit kulit pada Ayub. Itulah kenapa Muharram. Semua bebas Muharram. Tapi manusia nggak sadar-sadar. Coba sebutkan satu kisah dari mereka yang tidak terjadi pada bulan Muharram. Itulah Muharram. Sebelum haji, ihram. Sebelum sholat, takbiratul ihram. Anda nggak ngerti apa makna Muharram. Kenapa di Muharram itu dilarang perang. Kenapa Muharram itu menjadi satu bulan yang disucikan. Bersama dengan Rajab, bersama Dzulqa'dah. Orang Islam sudah kehilangan makna hari ini. Hanya sibuk agamanya untuk cari makan. Pesantrennya hanya cari makan. Dakwahnya hanya cari makan. Semuanya hanya tentang butun dan di bawah butun. Tidak lebih daripada itu. Dan jiwanya tenggelam, sudah mati. Terkapar. Mencerit. Menangis. Karena di otaknya hanyalah makhluk dan makhluk dari semua. Ya. Dan konsepnya sudah salah. Tidak ada tubuh ini yang bisa kembali pada Allah. Ingat itu. Karena tubuh ini tidak berasal dari Allah. Tapi orang yang sekarang berdalil. Tajalinya tayyunuh al-sunnah wal jamaah. Bacot doang lu. Kenyataannya hari ini rusak kok Islam. Bukan begitu konsepnya dari awal. Masih mendingan Buddha tadi, Hindu tadi. Lihat Hindu, apa tadi? Tubuhmu adalah Drupadi. Menikahilah jiwa Yudhistira. Menikahilah energinya Bima. Menikahilah pikirannya Arjuna. Kemudian menikahi Nakula Sadewa. Itulah kisah Mahabharata itu sebenarnya. Tapi hari ini orang Islam justru gagal di situ. Nggak sadar tubuhnya menjadi Kurawa. Yang menjadikan kerusakanlah Kurawa. Nggak sadar tubuhnya Duryodhana, Dursasana. Semua. Walaupun dibantu oleh siapa? Oleh bagaimana penasehatnya adalah yang disebutkan dengan si Bhisma tadi semua. Ya. Bhisma, apa hakikat Bhisma pada dunia itu? Siapa yang disebutkan dengan yang suka ngadu domba itu? Ya. Nah inilah hari ini justru kita terhancur. Drupadi dilecehkan oleh Kurawa. Itulah hari ini. Hari ini tubuhmu dihancurkan. Yudhistiranya menangis. Arjunanya berpikirnya jadi rusak. Nakula Sadewanya seluruh semua. Inilah. Dan juga kita kalah dengan Buddha. Buddha cuma lihat dengan Candi Borobudurnya. Kamadhatu.
naiklah kepada rupa datu, naiklah pada kosong rupa datu. Islam hari ini tidak mau kosong. Itu masalahnya. Yang sholat gua, yang puasa gua, yang hajian gua. Mana ada? Ingat itu sahabat. Ya. Karena kamu tidak belajar dari kisah Adam. Tadi semua. Kalau kamu mengandalkan ibadah, ibadahmu itu, sholatmu itu, dikirmu itu, untuk mengingat Allah mustahil. Karena kamu sudah keluar dari konsep Muhammad. Muhammad sendiri sholat tidak merasa sholat. Itulah kenapa. Subhanalladzi tadi. Asra bi'abdihi. Beliau bahkan tidak lagi disebut Muhammad. Tidak disebut Ahmad. Abdihi. Karena hanya abid yang bersama dengan ma'bud. Hanya ma'budlah setelah dia menjadi abid. Ma'budlah yang menjalankannya. Itulah maka kata asra. Bukan kata syara. Bukan Muhammad yang menyembah Allah. Tapi Muhammad disembahkan kepada Allah. Bukan Muhammad yang mengingat Allah. Tapi Allah lah yang mengingatkan Allah lewat Muhammad. Ingat itu. Dan hari ini konsepnya kebalik. Islam belajar dikir. Sholat. Merasa dikir. Merasa sholat. Merasa duha. Itulah makanya tadi. Doa-doanya jadi doa setan. Padahal doa itu tidak pernah ada. Tadi semua. Bayangkan oleh kamu. Allahumma inna duha uka walba. Abah aja pernah mengamalkan pada saat masih tidur. Tapi hari ini malu mengucapkannya. Doa setan, paling setan itulah doa-doa yang sekarang diajarkan, diamalkan oleh orang Islam. Saking tidak mengertinya pada Tuhan. Saking berpisahnya dengan Tuhan. Itulah doa setan yang dibacanya. Allah in kana rizki bisamawati panjil wa in kana fil ahli fahrijhu wa in kana mu'syiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Coba doa iblis. Mana ada wayang yang kurang ajar pada dalang. Inilah hari ini. Coba Abah katakan dengan doa-doamu setanmu itu. Apa sudah berdampak pada hidupmu? Selain kegelisahan pada hatimu, ketakutan pada matimu. Kiai-kiai yang kaya raya itu takut modar. Kiai-kiai yang punya jabatan itu takut modar. Dan tidak mengerti Tuhannya sendiri. Dari semua. Ya. Inilah hari ini adalah kata apa? Ayo bangun daripada tidur. Dari semua. Ya. Karena ternyata konsepnya kepada Allah itu. Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak bisa melihat Tuhan kalian. Nggak mungkin manusia melihat Allah. Ayo orang kiai yang gus-gus terkenal itu. Ya iyalah. Siapa yang bisa melihat Allah? Tadi. Maka disinilah kebodohan. Karena tadi. 2 ayat Al-Quran yang saya lihat digunakan. La tadrikul absar. Apa itu absar? Apa itu basyirah? Apa itu absar? Apa itu nadoro? Apa itu ro'a? Tadi semua. Inilah tadi semua. Karena kamu selalu ada pada dirimu itu. Tidak mungkin tubuh ini sekali lagi. Maka tidak mungkin sholat tubuh ini. Tidak mungkin. Itulah kamu harus mengerti dulu pada tubuh ini rukun Islam. Harus dijalankan dulu. Apa rukun Islam? Pertama syahadat. Temukan Allah dan Muhammad. Kamu sugus, temukan gula dan manis dulu. Supaya si gula dan si manis ada pada dirimu. Ruh dan hidupmu saling menyaksikan pada dirimu itu. Dan itu hanya kau bisa saksikan. Kecuali si sugus, si Adam menghilangkan identitasnya. Inilah. Sementara dia yang ibadah si sugus. Mana mungkin si sugus akan kembali pada Tuhannya. Mana mungkin si sugus bisa menyembah Tuhannya. Karena menyembah dengan si sugus sekalipun sudah berlawanan dengan sifat Tuhan yang wujud. Sementara sugus itu wajib Adam. Inilah kegagalan Islam hari ini. Apa saksikan kalah sama Hindu dan Buddha. Mereka sudah al-mutu qabla antamutu. Jangan aneh boson menjadi seorang fisikawan terkenal. Orang India. Maka hari ini lihat. Yang bangkit itu 2. Hindu, India. Cina, Buddha. Kenapa? Karena mereka punya kesadaran.
Sementara Islam, mana? Mana negara yang bangun? Tidur semuanya. Karena Islam sudah mengikuti ajaran Abah Syurib. Semua, ya. Bangun, tidur, bangun, tidur. Dari semua. Nah inilah kata Abah. Hari ini adalah orang Islam tidur abadi. Maka hari ini, karena sayang masih ada waktu menurut Abah adalah untuk kita jangan sampai tubuh-tubuh yang sekarang mengaku Islam itu dirubah wujudnya. Berganti peran dengan mereka. Dari semua, ya. Yang hari ini sudah nampak di mata batin Abah Syarto. Dari semua. Mayoritas yang mengaku, yang pakai peci, yang pakai imamah, yang pakai tongkat. Wajahnya sudah banyak dari partai. Semua, ya. Karena tadi dia tidak menafikan dirinya. Nabinya benar. Qurannya benar. Tapi kemudian mereka tidak sadar. Dan tidak mampu adalah memahami Quran dengan benar. Kenapa? Karena dia memahami Quran dengan dirinya. Itulah kesalahannya. Dia sholat dengan dirinya. Bukan. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Itulah. Hei Gus Bah. Tadi semua. Iya tidak bisa. La tadrikul absar. Tapi wujuhu yawma idin nadirah. Lihat. Hanya melihat Allah. Mereka memandang Allah. Sekarang. Bukan oleh matamu. Mata boncosmu. Inilah karena kamu salah konsep yang bisa melihat tuh kamu. Bukan di situ letaknya. Maka itulah. Ayo kembali. Jalan lebih benar. Saya bukan Islam. Saya bukan Kristen. Saya bukan Hindu. Saya bukan Buddha. Maka itulah seharusnya. Karena semua sebutan itu dulunya tidak ada. Dari awal pun yang disebut oleh Allah adalah din. Ketersampungan antara rozik wal marzuk. Abid wal ma'bud. Khalik wal mahluk. Zikir wal mazkur. Tuh. Yang mengingat, yang diingat. Yang mencipta, yang dicipta. Ada semua. Semuanya. Tajalli. Gelas tajalli. Dari kaca. Tidak ada gelas kaca tanpa kaca. Tiada wujud gelas kaca tanpa wujud si kaca. Tiada hidup gelas kaca tanpa hidup si kaca. Inilah. Justru mereka berbahasa tajalli takhali, bukan begitu. Allah tidak akan berubah menurun-nurun. Aduh kepret jadi lutung lu. Tadi semua. Yang jelas sudah salah. Buktinya salah apa? Kenyataannya. Kita hidup harus realita. Inilah. Hiduplah dengan data dan fakta. Bukan dengan khayal. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan kira-kira. Inilah semua. Barja sirot, neraka jahim, neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam. Semua itu di sini. Pada saat kamu tidur. Tadi semua. Tadi semua. Allah tidak sedang bicara di sana alam fisik itu. Disinilah tempat fisik. Inilah alam musyahadah. Inilah alam yang dirancang oleh Allah dari awal. Hal ata alal insan hinum minah dahri lam yakun syai' madkura. Dari awal. Allah ingin nyata semuanya. Itulah Allah sebut hakul mubin. Nyata. Jelas. Maka tiada yang lebih dohir daripada Allah. Tiada yang lebih terang. Lebih dari Allah. Tiada yang lebih indah. Lebih dari Allah. Tiada yang lebih nyata dari Allah. Maka hari ini manusia hanya abring-abringan bawa obor cari api. Dia nggak sadar dirinya itu obor. Kok kamu cari api? Itulah Allah. Manusia itu nggak sadar dia mencari Tuhan. Maka mana bisa? Inna rabbaka atau binas. Tuhanmu yang meliputi dirimu. Hai gelas kaca. Mana bisa kau berpisah dengan Tuhanmu. Bahkan kau tidak wujud. Tidak maujud kalau bukan. La maujuda ilallah. Oh pakai dalil apa lu? Kali semua. Ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah yang jelas mutajilah. Ahli firqah. Semuanya. Karena kalian tidak sadar sudah ditipu ratusan tahun. Semua. Ditidurkan sudah ratusan tahun. Inilah
Ayo bangun dari tidurmu. Kalau tidak, terlambat semuanya. Kalau hari ini tidak bangun Islam, bubar semua. Dan Abah lebih senang bahwa sesungguhnya, marilah ya, kita kembalikan kepada giroh tadi semua. Sifat aslama. Karena kalau nggak aslama, maka Syai'atullah pun sudah mengatakan, al-kaunu kullu zulmatun. Semua kaun itu semuanya mati. Jadi berarti kalau begitu sholat orang mati, ibadah orang mati, zikir orang mati, hajian orang mati. Usaha pun mati. Bagaimana pohon yang mati bisa berbuah? Bagaimana ikan mati bisa bertelur? Bagaimana ayam yang mati bisa punya anak? Mati. Al-kaunu kullu zulmatun. Wa inna ma'ada rohu duhurul haqqi bihi. Hidupnya karena hidupnya Allah. Wujudnya karena wujudnya Allah. Nyata. Ini. Oleh sudah wajah Allah itu tidak terjadi. Tidak bisa menyatu. Lah. Kepret jadi lutung. Lu tahu aja apa. Itulah menyebabkan kamu belangsak hari ini. Itulah hari ini Islam jauh dari Allah. Maaf. Pahit ini. Karena kenyataan realita. Ngomong Allah. Qurannya diaji tiap hari. Yang berfirman nggak ngerti. Tuhannya dituhankan. Tapi Tuhannya disingkirkan. Ini yang terjadi hari ini. Maka sholatnya pun al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahu wujudu syir'ilasi fiha. Amal itu hanya kerangka yang tegak. Ruhnya amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah mukhlas. Orang yang sudah mati al-mutu qabla an tamutu. Itulah yang Nabi sarankan. Kalau kamu ingin, bangunlah dari tidurmu. Karena an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Tapi ketika dia mati, telatlah kamu. Sudah jadi babi duluan. Sudah jadi monyet duluan. Sudah jadi. Tadi semua. Inilah yang terjadi. Dari apa namanya. Dari mantar kitab apa namanya. Tafsir Al-Baru Roji. Tentang tanasu. Manusia bangkit kembali. Tergantung pada tingkat kesadaran. Sahabat. Maka bagaimana Nabi sudah menyadarkan itu tentang manusia yang mati tapi hidup. Manusia adalah dibangkitkan dalam keadaan bodoh. Padahal dia mati dalam keadaan berilmu. Menurut sangkaan manusia yang bodoh. Semua. Ini hari ini sahabat. Ayo. Lihat pada saat proses penciptaan. Kenapa tadi sama? Drupadi itu adalah sedulur papat 5 pancer. Nggak ada bedanya sebetulnya. Itulah Drupadi punya istri 5. Pandawa 5 itu. Sedulur papat 5 pancer itu. Maryam juga sedulur papat 5 pancer seperti Drupadi. Kaf, ha, ya, ain, sod. Karena kaf, ha, ya, ain, sod itu. Bicara, hidup, bernapas, melihat itu Hawa. Dari tanah muncullah. Dari angin muncullah. Hawa tanah, hawa angin, hawa air, hawa muncullah penglihatan, pendengaran, kalam. Hawa. Nah, itulah bayi lahir dalam keadaan tertutup matanya. Itulah bayi dalam keadaan lahir tidak bisa bicara. Karena hawanya belum keluar. Hawa itu keluar dari susu air ibu. Maka di sini kalian saksikan. Nggak ada bedanya. Di Hindu, Buddha, Islam, Quran pun mengatakan manusia dengan 5 proses. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu tentang api. Bagaimana api yang membakar cinta ibu bapak menyatu. Nutfah dikandung oleh bapak 40 hari di alam misal. Sebelum lahir ke alam insan. Barulah nutfah itu disimpan di rahim ibu. Menjadi tipelan bayi. Yang kemudian dilahirkan. Maka dia bertawaf 7 putaran. Semua. Itulah unsur wadi, madi, mani, manikam. Itulah Drupadi dan 5 Pandawa. Ada bedanya. Sahabat. Maka kamu jangan menghina agama apapun karena Abah sudah pelajari. Sama.
Cuma pembelotan sama kayak di Islam belot, di Kristen belot, di Yahudi belot, di Hindu ada yang belot, di Buddha pun ada yang belot. Karena itu hanya tentang oknum yang merusak perjalanan itu. Setelah itu walaqad khalaqnal insani min nutfatin amsaj. Itulah tentang pembelahan. Dari dua disatukan. Zigot membelah. Itulah hakikat Drupadi. Calon Drupadi. Calon penyusun tubuh. Narun, Hawaun, Maun, Turobun. Maka itulah nanti pada tubuh. Dari Narun datang perintah sholat. Dari Hawaun datang perintah puasa. Dari Maun datang perintah zakat. Dari Turobun datang perintah haji. Nggak usah kemana-mana. Semuanya berada pada dirimu. Syahadat pada dirimu. Maka tadi. Pertama rukun Islam pada dirimu. Temukan pada dirimu. Yang disebut syahadat adalah kau menyaksikan gula dan manis pada si sugus pada dirimu. Yang bersaksi adalah gula. Yang disaksikan adalah manis. Manis menjaga. Maka yang pertama mengatakan Allah adalah Muhammad. Yang mengatakan Muhammad adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata si gula pada permen sugus itu. Aku bersaksi sebenarnya. Tiada yang nyata. Tiada yang hidup pada diriku ini kecuali engkau ya Allah. Maka Allah menjawab wasyhadu anna Muhammadur Rasul. Dan engkau Muhammad. Engkau gula adalah utusanku. Akhirnya saling bersaksi Muhammad dan Allah. Adam ikut menyaksikan. Adam ikut menyaksikan. Adam ikut menikmati. Sekarang Adamnya yang sholat. Adamnya yang puasa. Adamnya yang zikir. Adamnya yang manakib. Adamnya. Nah inilah kesalahannya. Inilah kesalahannya. Itu yang awal. Setelah engkau kenal syahadat pada dirimu. Sholatlah. Apa sholat itu? Menjaga si aku yang saling bersaksi tadi. Itu sholat. Mendirikan sholat. Berdiri ke itikad itu. Dan apa itu zakat? Tahan keberadaan si Adam itu yang sholat. Tahan yang melihat itu Adam. Yang mendengar itu Adam. Yang berkata itulah yang disebut dengan. Maksudnya apa? Gunakan, zakatkan. Matamu digunakan oleh basornya. Telingamu untuk samanya. Mulutmu untuk zakatkan untuk kalamnya. Tubuh dan gerak tubuhmu adalah kudrat irodatnya. Itu yang disebut zakat. Maka sholat ya zakat. Setelah sholat zakat, pertahankan keadaan itu. Saum namanya. Imsak. Menahan merasa wujud. Menahan merasa melihat. Menahan merasa mendengar. Menahan merasa mulut. Itu saum. Kalau sudah kamu saum menahan dirimu. Itulah kata Allah. As-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Berarti kalau untukku, matikan dirimu. Nafikan dirimu. Isbatkan pada dirimu. As-saumu li wa ana azibi. Akulah yang ada. Tadi semua. Ya, itulah kenapa kata ulama kata siam dan kata saum. Siam memerintahkan tubuhmu untuk tidak makan, tidak minum. Karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Itulah hakikat kul huwallahu ahad. Maka amaliyahnya untuk saum adalah bagaimana di bulan Ramadan kamu teguk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, masukkanlah 5 dal pada dirimu. Supaya Drupadi ini tidak dilecehkan oleh Kurawa. Itu loh dari semua. Supaya Adam ini tidak dilecehkan oleh si iblis. Dari semua. Sama saja kisahnya. Tahan napasmu, rapatkan gigimu, pasanglah kulhu pada titik jantungmu itu. Kulhu Allahu ahad pada titik yang sama. Allahu somad di titik sama. Lam yalid walam yulad di titik yang sama. Walam yak, itulah sudah menjadi dalima. Jantungmu akan menyala, akan merah, menyala, merona. Tadi semua. Kau sudah menjadi jaitunatil asyarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudiu. Maka sudah menyala nurun ala nurin. Yakadu zaituha yudiu. Bahkan sebelum dinyalakan dia sudah menyala. Pada jantungmu itu. Pada dadamu itu. Dimana Abah lihat bahwa kita kalah dengan mereka. Lihat Jepang. Lihat India. Dengan program apa namanya. Mereka melakukan yoga. Menutup penglihatannya, pendengarannya. Yoga. Dilakukan di Jepang. Jangan sok-sokan liko. Orang Jepang udah begini. Ya. Disitulah kita bisa melihat.
Jack Ma lihat pada Tai Chi, orang Buddha. Karena dia sudah proses dari Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Maka di penghujungnya dia mengosongkan dirinya. Islam merasa sholat, merasa puasa, merasa paling benar, merasa agama terakhir, merasa agamanya Muhammad. Mereka nggak ngomong agama Muhammad, tapi menerapkan pola hidup Muhammad setiap hari. Menyayangi, memaafkan, mengampuni, memberi, berbagi. Ini yang ngaku umat Muhammad membenci, mendendam, mendengki, ngajak perang, ngajak diadu. Nah, ini semua. Apa yang mau dilakukan lagi hari ini kalau nggak diselamatkan? Tadi semua, ya. Nah inilah sahabat, justru mereka, akhirnya mereka sudah imsak. Jadi mereka itu nggak ada lagi bicara kayak kamu. Besok saya mau ngapain, mereka enggak. Mahalingan janar-janan sebenarnya. What is the God want to do with me? Jadi dia sudah mampu lihat apa yang akan dalang lakukan pada saya esok. Bukan saya, apa yang saya bisa lakukan besok dengan mengatur-ngatur dalang. Sekarang orang Islam begitu. Wayang-wayang kurang ajar. Tadi semua. Merasa ahli surga. Merasa calon surga. Kata apa? Justru Abah saksikan. Justru orang Islam sedang di neraka hari ini. Sedang pada neraka Sakor. Sedang pada neraka Well. Sedang pada neraka bahkan Jahanam hari ini. Kalau disaksikan oleh orang yang menyaksikan. Sahabat. Itulah pada saat falyandurin insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Apa yang terjadi? Laqad khalaqnal insana min sa'ri. Lalu kata Allah, wa khalaqal insana min nutfatin amsaj, dicartukan dari nutfah. Ini 5 unsur itu. Nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah, idgham. 5. Calon drupadi itu selalu 5. Karena memang dari unsur narun, wadi, madi, mani, manikam. Dari semua. Yang menyusun darahmu adalah alif merah. Hawa, narun. Yang menyusun uratmu adalah hawaun. Adalah merupakan alam awal lafad Allah. Yang menyusun tulangmu adalah ma'un. Hakikat air pada tubuhmu. Yang menyusun dagingmu adalah dan kulitmu adalah turobun, tanah. Itulah drupadi yang terbentuk dari api. Api menjadikan angin, angin menjadikan air, air menjadikan tanah. Nah sekarang orang Islam kelemahannya, tanah tidak dikembalikan pada air tidak dikembalikan pada angin dikembalikan pada api. Walau sebaliknya takut dengan neraka. Tidak ada benda setiap hari kamu itu dengan neraka. Ya. Tidak ada. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, semua orang ingin pada surga harus melewati neraka. Dari semua. Tidak ada orang sukses kalau digojlong dengan neraka. Nah inilah hidup adalah proses belajar buat diri kita, sahabat. Inilah yang barangkali hari ini mari kita bangkitkan. Tarikan nutfah, nuqtah. Bayangkan setelah 120 hari sebelum ruh ditiupkan, yang tadinya ruh itu 100 kesadaran, yang sekarang kemudian tertidur sebelum dimasukkan SIM card itu bersama dengan provider, ruh bersama Allah. Muhammad belum tajalikan dari nurullah menjadi nur Muhammad, belum. Maka disitulah setelah itu tajalikan, maka faida sawaituhu, ketika telah sempurna menyiapkan calon drupadinya, itu calon Maryamnya, calon Hawanya, sama saja. Kalau di Hindu drupadi, di Islam adalah Hawa. Kalau kisah Kristen adalah Maryam, sama saja, sahabatku. Agama apapun begitu. Dari semua ya, pada Maryam. Siapa yang dikandung? Abdullah. Itulah semua. Maka Hindu mengajarkan kepada kita bagaimana 5 Pandawa itu adalah menjadi suami daripada Drupadi.
5 pertama adalah Yudhistira adalah merupakan jiwamu. Bima energi bagi dirimu. Arjuna adalah pikiranmu untuk memanah, membidik segala persoalan. Supaya jangan salah melihat Arjuna. Tapi bagaimanapun kamu ada Nakula Sadewa yang selalu dijaga tadi semua. Ya, inilah sahabat yang harus dipahami. Ya, sama saja. Maka nutpah, nuktoh, alakoh, mudgoh, idom. 5 tingkatan sama saja untuk menyusun tubuhmu itu. Tapi ruh ditiupkan, walaupun ruh itu enggan-enggan ditiupkan. Sampai dikisahkan diskusi panjang dengan Allah. Maka ditiupkanlah pada tubuhmu di hari yang pertama, 120 hari. Dia pun sudah mengingatkan si tubuh itu, si Drupadi itu, tentang Kurawa nanti pada saat di alam dunia akan berhadapan dengan Kurawa. Maka si Pandawa 5 itu yang menjadi suaminya, yang menjadikan penyusun unsur Narun, Hawaun, Maun, Turabun, Wadi, Madi, Mani, Manikam itu sudah mengingatkan. Si ruh itu berzikir di hari pertama ditiupkan. Apa dia? Hak Allah, 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 Allah. Dia sisimkan itu mengingatkan provider. Telkomsel, Telkomsel, Telkomsel. Begitu. Kurang lebih. Di 7 hari dia mau ngomong hak, 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 hak. Maka si ruh itu terus mengingatkan si tubuh. Supaya nggak lupa. Supaya nggak tidur begitu lahir. Hak, 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 hak. Maka sama saja Telkomsel, Telkomsel. Yang hak itu Telkomsel. Begitu. Kalau disingkat. Itu kan dari semua. 40 hari. Subhanallah. Subhanallah. Si ruh mengingatkan si tubuh lagi. Subhani. Maha suci aku. Akulah yang maha suci itu. Bahasa syariatnya subhanallah. Tapi yang ingin dikatakan subhani. Ya. Subhani. 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 Maka pada saat sempurna tubuhnya. Alhamdulillah. 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 Maka tadi. Kau jadikan suratul Fatihah pada dirimu itu. Tekuk lidah. Sama kayak kulhu tadi. Sekarang tekuk lidah lagi. Amaliyahnya kelihatannya rame. Islam itu banyak teorinya. Tapi dalam prakteknya. Penyambungannya begitu sederhana. Tekuk lidah ke langit-langit. Adalah mulutmu. Rapatkan gigimu. Tahan napasmu. Hanya itu saja untuk Lailatul Qadar. Itu semua. Sederhana. Karena itulah Allah yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yusrun. Bahkan Allah tidak menghendaki sahlun. Sahlun itu mudah, yusrun itu mudah. Tapi Allah menggunakan kata yusrun, mudah yang tanpa syarat. Bukan sahlun, mudah dengan syarat. Apalagi tidak menggunakan usra, susah. Ini kok orang Islam sekarang mencari susah. Untuk menjaga satu hal saja beda usoli, pindah masjid. Nah inilah. Karena kamu mencari yang susah, bukan yang mudah. Allahnya menghendaki mudah, kau mencari susah. Ya. Kemudian pada saat 7 bulan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si ruh itu menyadarkan si tubuh. Allah lah yang ada itu. Telkomsel lah yang akbar itu. Mungkin begitu kalau seandainya dia simkan. Telkomsel yang akbar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 7 bulan. 8 bulan ruh itu masih tawaf lagi. 1 putaran. Kan sebenarnya itulah tawaf. Kenapa 7 putaran? Karena berputarnya kamu ke kiri di dalam tali arinya ibu. Tadi semua ada kakang kawah, kakang ari semua ya. Mutar ya di situ. Untuk keluar daripada Hajar Aswad dari mulut rahim ibumu. Ya. Tadi semua. Allahu Akbar. Bah, barulah 9 bulan. Si ruh itu berdikir, la ilaha illallah, la ilaha ill. Itu seolah-olah si ruh itu dikir di dalam kandungannya. Lihat, dalam kita berjanji, wasummiya fi sulbi Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dzakarullaha wa labbah. Itu dalam berjanji aja ditulis. Di dalam sulbinya Muhammad itu, si ruh itu, si Muhammad itu sudah berzikir. Dalam sulbi setiap manusia. Yang pada saat lahir dia akan dibacakan berjanji.
Ya Nabi salam alaika. Itu Muhammad yang disambut itu bukan si Adam. Bukan si casing HP. Si ruh. Itulah si Muhammad. Siapa Muhammad? Dohirnya Allah. Bukan Muhammad Madinah lagi. Tadi semua. Ya pahami ini. Kalau nggak begini agama tidak akan berubah. Nasibmu akan semakin rusak. Hari ini maka sudah siap-siap berubah wujud. Tadi semua ya. Lahirlah kamu ke alam dunia. Berai. Alam insan. Huwa. Itu pada saat kamu dengar dia huwa. Tapi pada saat yang sebenarnya dia. Aku Allah. Nah. Maka itulah sahabat. Di penghujung perjalanan ruhmu. Aku Allah. Dalam wujud Muhammad. Dalam rupa Adam. Jangan kau mati sebagai Adam. Ingat itu. Jangan kau mati membawa identitasmu. Pada saat sudah sampai di laut Bahrul Hayat. Tidak lagi. Pada saat aqua, remineral, Hades. Sudah dimasukkan di dalam samudera Allah. Tiada lagi aqua. Tiada lagi Hades. Tiada lagi remineral. Syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasrah. Semua. Nampaklah hanya dia. Maka tadi si bayi itu huwa. Semua yang tujuh yang kelihatan oleh dia saat lahir. Huwa. Aku, dia Allah. Tapi kemudian setelah 70 tahun. Maka berubahlah kesadaran si bayi. Yang tadinya 100% kesadaran sebagai ruh. Maka begitu lahir pun dia sudah melihat Allah pada yang maujud ini. Allah. Walaupun dia nggak sebut Allah, tapi dia, huwa. Yang ucapan itu harusnya kamu lakukan sebelum kamu kembali keluar ini. Karena kamu akan ditanya balik, siapa dirimu? Siapa Tuhanmu? Ya. Huwa. Begitu masuk ke dalam SIM card, ditanya, siapa kamu? Yang tadinya dari mulai hari pertama ditiupkan ruh, selalu dikata Allah, hak. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Sampai 8 bulan lahir. La ilaha illallah. Begitu lahir. Huwa. Siapa kamu? Samsung. Siapa kamu? Sony Ericsson. Siapa kamu? Apple. Itulah. Akhirnya bangga-banggaan dengan Apple-mu itu. Dengan Sony Ericsson-mu itu. Dengan Samsung-mu itu. Dengan Sugus-mu itu. Dengan relaksa itu. Tapi lupa pada hakikat Muhammad, gula dan manis pada dirimu. Yang seharusnya dialah yang jalan balik menuju Allah. Dia ditiupkan padamu untuk jalanmu balik pada dia. Oleh dia, dengan dia. Inilah orang-orang yang koplok. Bagaimanapun, benar yang kalian kirimkan ke Abah itu semua. Tetapi salah kamu maknainya. Karena sahabat Abah dikirimin buat teman-teman kiai-kiai itu semua. Tapi dia salah. Ya. Karena sebagaimana hebat pun Junaidi al-Baghdadi, sehebat apapun Ghazali, sehebat apapun dia, tanpa hidup di zaman ini, dia tidak akan faham. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena ayat kauniyahnya baru didohirkan oleh Allah saat ini. Ayat kauniyahnya. Ingat itu. Teknologinya. Kamu harus paham itu semua. Maka tidak ada yang lebih hebat daripada ulama saat ini. Ya. Sebagaimana susahnya Bukhari mencari satu hadis aja 3 bulan naik kuda. Hari ini kamu tinggal klik. Apalagi kamu sudah gunakan AI hari ini. Mau apa? Inilah kekoplokan yang terjadi hari ini yang membuat Islam terpuruk. Kamu terbenam terlalu dalam. Tenggelam. Dan Nabimu sudah mengatakan annasu niyamun wa idza matu intabahu. Tadi seperti tadi. Begitu lahir ke dunia 7 tahun ditinggalkan malaikat mulhim, mulailah kamu menjadi manusia kesadaran, hilang kesadaran. Lahir saja kamu hanya tinggal membawa 12 kesadaran. Kamu berasal dari ultrasonur kormut fisika
turunlah di alam sadar sebut sonur, turunlah di alam bawah sadar infrasonor. Maka hari ini menjadi agama dogma, agama dongeng, agama kisah, nerakamu kisah, dongeng, sakormu dongeng, welmu dongeng. Karena tidak bisa, padahal semuanya begitu nyata. Hanya tentang rasa memiliki. Karena sejak kamu menjadi manusia jasad, kamu takut kehilangan. Takut kehilangan hidup, karena merasa hidup milik. Takut kehilangan wujud, kamu merasakan wujud, merasa seolah-olah kamu wujud. Takut kehilangan penglihatan, pendengaran, semua. Maka tadi, Allah dohirkan dengan penyakit stroke. Hilang penglihatan pada mata, hilang pendengaran pada telinga, hilang kalam pada mulut. Dari semua. Hilang berjalan pada kaki. Karena kau anggap selama ini berjalan kaki bukan kudrat iradat. Hilang gerakanmu pada tangan. Sehingga kamu untuk angkat pun susah. Walaupun pikiranmu, arjunamu memerintahkan ngangkat, dia tidak mau taat pada dirimu. Karena kau mati. Nabi kita sudah mengatakan an-nasu niyamun. Karena kita sudah menjadi manusia jasad, maka sholatnya, puasanya, dzikirnya, ibadahnya, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sia kata Allah. Sholatnya wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Wa dhukul adaba bima kuntum takfurun. Dan sholat merekanya di masjid-masjid mereka itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Karena banyak manusia berlomba-lomba bangun masjid. Kemudian kamu sucikan bata dari toko material yang sama. Dengan pembentukan WC. Dengan pembentukan diskotik. Dengan pembentukan apapun dari bata yang sama. Dari warung yang sama. Semen yang sama. Tapi kemudian kau kasih judul masjid. Sementara masjid pada dirimu kau abaikan. Masjid di luar diri kau bangun begitu megah. Tapi masjid pada dirimu porak-poranda, hancur. Padahal masjid Tuhan yang asli ada pada dirimu itu. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Kenapa ya'muru? Masdarnya imaro. Kenapa? Kenapa banyak manusia menerjemahkan innama yu'amiru masajidallah. Akhirnya masjid di luar tubuhmu bagus-bagus, megah-megah. Kurang megah di Afghanistan, kurang megah di Libya, kurang megah di Suriah, kurang megah di Irak, kurang megah di Indonesia. Hancur. Karena kau bangun masjid luar diri begitu megah. Tapi masjid Tuhan yang dia sudah masalu nurihi kamiskat. Piha misbah. Masjid Tuhan, rumah Tuhan, Baitullah sejati. Akhirnya manusia abring-abringan cari api bawa obor, nggak sadar dirinya obor. Akhirnya manusia abring-abringan cari rezeki, dia lupalah dia ada rozik, marzuk itu dia. Dia abring-abringan cari nasi bawa tumpeng, dia gendong tumpeng yang besar. Mana mas? Cari nasi. Itu yang digendong apa? Tumpeng. Ini orang Islam hari ini. Sholat. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Jangan aneh kalau negeri kita akan disimpah musibah. Karena cara untuk menyadarkan kita untuk mampu melihat ro'a, nadoro, basiroh, absor dengan musibah saudaramu. Kata Tuhan, aku ingin lihat benarkah iman mereka itu. Ternyata betapa sulitnya berbagi. Hanya teriak kasihan, kasihan. Semua. Padahal orang iman, orang takwa, orang hijrah, orang khusyuk, sodako. Berbagi, berbagi, berbagi. Semua. Ya. Sahabatku yang tercinta dimanapun berada. Patrawal itu pahit. Tapi mudah-mudahan jadi obat. Dan Nabi sudah bersabda, kulil haqqa walakana muran. Kata apa? Walaupun Abah dibenci oleh seluruh manusia. Seluruh makhluk di dunia ini. Bagi Abah tak peduli. Bahkan Abah kalaupun kalian bakar hidup-hidup pun Abah tak peduli. Karena jiwa ini sudah mati. Jiwa ini sudah tidak ada. Tidak butuhkan penghargaan apalagi duit kamu. Ya. Aku datang. Hanya untuk memperingatkanmu saja.
Tidak ada kewajiban yang lain. Selebihnya tergantung kamu. Menerima dengan hati yang legawa, syami'na wa ata'na, atau sekalian kalian yang menolaknya. Semua, ya, semua urusanmu. Maka janganlah munafik. Kalau kamu merasa Islam, belangsak hidup kamu hari ini. Susah hidup kamu hari ini. Saya tahu kok. Saya tahu. Semuanya susah. Menderita. Hatinya menderita. Semua. Hari semua. Sholat duhamu hanya kau gadekan untuk perkara kecil dari semuanya. Inilah karena kalian salah dalam berkonsep. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi, selalu sehat dan marilah jangan lihat mulut ini yang bicara. Itulah kalau orang masih jahil. Mana ada mulut ini bisa bicara. Ya, kesadaran yang sempurna dari semua. Ya. Maka salah satu cirinya tadi adalah sudah la raiba fi hudalil muttaqin. Tidak lagi keraguan di hatinya. Tidak lagi kenapa dan bagaimana. Bagaimana mungkin kau masih bertanya kenapa? Kenapa saya miskin? Kenapa saya kenapa? Itu adalah orang adalah merupakan jaksa di pengadilan Allah yang menuntut Tuhannya tidak sempurna. Menuntut Tuhannya lalai. Menuntut Tuhannya tidak adil. Orang yang bertanya itu. Dan lain sebagainya. Padahal yang tidak adil, yang lalai adalah dirimu sendiri. Kitalah yang mendolimi diri sendiri, kita sendiri. Kitalah yang menghalangi Allah dari yang selain Allah. Itu ya sahabat tadi semua ya. Maka luruskan niat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itulah maka atini mahabbataka wa ma'rifataka sahabat. Maka ciri yang sadar kedua karena tubuhnya sudah jannatun naim ruh jismaninya. Kemudian adalah hatinya sudah jannatun tubuhnya sudah jannatul ma'wa. Hatinya sudah jannatun naim. Kemudian ruhnya sudah sudah jannatul firdaus dan sirnya sudah jannatul qurbah. Maka tiada yang lebih indah di dirinya kecuali Allah. Kenapa? Karena dan dia sudah mengerti ternyata yang ada itu hanya Allah. Itulah ciri orang sadar tidak akan melihat lagi ada surga yang selain Allah. Dan surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khataral yasaduf adalah Allah. Allah lah surga itu. Karena yang ada itu hanya Allah. Materi segala yang materi ini. Segala yang materi ini. Termasuk tubuh kita. Apapun itu. Tidak ada. Itulah kenapa. Lawannya wujud adalah Adam. Tidak ada. Kalaupun ada. Lawannya juga. Adam adalah alif dalam mim. Allah dalam Muhammad. Hanya Allah lah dalam segala yang mawujud ini. Pada Muhammad ini. Maka apa? Segalanya hanya Allah. Pada wujud Muhammad. Pada rupa Adam. Nah orang yang sadar itu sudah mengeluarkan identitas dirinya sebagai Adam. Kalau Ibrahim sudah sembelih Ismail. Ismail adalah rasa memiliki pada dirinya. Memiliki wujud. Memiliki hidup. Memiliki melihat. Memiliki mendengar. Dia sudah menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya. Syariatlah disebutnya. Maka apapun yang dikerjakannya adalah syariat. Apapun yang dikerjakannya adalah sholat syariat. Pada gerakan sholatmu ataupun bukan sholatmu, ke kantormu, ke sekolahmu, kemanapun. Kemanapun kau bawa masjidmu itu. Ada masjid pada dirimu. Kau memegang hutan akan amanah. Kau memegang laut tidak jadi bajak laut. Kau memegang hutan tidak jadi Tarsan. Kau memegang menterapkan agama. Kau amanah, amanah, amanah. Amanah. Karena tubuhmu sudah aminah. Tablik. Patona. Syidik. Dari semua. Ya. Karena Muhammad tidak ada. Kecuali pada tubuh yang aminah. Pada tubuh yang amanah. Patona. Syidik. Tablik. Ya. Tidak mungkin ada Muhammad. Kecuali syaratnya tadi.
Maka syarat menjadi Rasul adalah 4. Sidik, amanah, tabligh, partonah. Itu sifat tubuhmu. Syarat menjadi Nabi. Maka Ahad akan melebur pada Ahmad. Ahmad akan melebur pada Muhammad. Muhammad akan nyatalah fiilnya pada tubuhmu menjadi Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah orang yang sudah Muhammad. Dan Muhammad yang sudah datang dari Ahmad. Ahmad sudah lebur dari Ahad. Dari semua. Satu. Hanya terminal saja yang berbeda. Dari semua ya. Sebagaimana kata Abah juga. Satu kayu. Terminalnya pada kotak. Ini disebut meja. Kayu. Pada saat berada pada pintu. Kayu. Tergantung gimana kamu berada posisinya. Sama saja pada diri kita, mulki, malakut, jabarut, laut itu satu. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah itu satu. Maka bagi orang yang sudah sadar dunia ini surga, udah. Sesuai dengan dalil Allah dari awal. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Maka semuanya sudah jannah, semuanya. Inilah alam materi ini yang tadinya materi, yang tadinya fana, sekarang abko. Nah, setelah abko pandanganmu, maka dia bako. Karena sebenar-benarnya yang muhaddas adalah yang qadim. Allah disebut qadim karena belum wujud. Pada saat dia sudah tajalli, sudah wujud, maka disebut dengan adalah muhaddas. Tapi yang muhaddas pada saat dikembalikan kepada yang wujud, kepada yang qadim, dia abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka pada saat engkau abqa, maka engkau bako bersama bakonya Allah, sahabat. Maka semua materi ini akan datang kepadamu. Semua makhluk menjadi bidadari kepadamu. Karena engkau sudah abqa dari semuanya. Semuanya mencintaimu. Kau mencintai dan dicintai. Kau menyayangi dan disayangi. Kau sudah menjadi magnet dari segala magnet. Dari semua. Karena engkau sudah panah dirimu. Maka tajalilah Allah pada dirimu. Maka Allah pun sudah membunuhmu. Tadi. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Hai hambaku, karena engkau sudah mencintaiku. Bagaimana engkau mencintaiku? Engkau ridho padaku. Raditu billahi rabbah. Bagaimana raditu billahi rabbah? Ridho sebetulnya ini adalah wujud yang diwujudkan. Bayangan dari sang wajibul wujud. Bukan bayanganmu. Bukan wujudmu. Kau tempatkan dirimu sebagai Adam. Tidak ada. Semua. Itulah cirinya. Ya, di antara satu cirinya adalah maka dunia ini yang tadinya fana menjadi abqa bersamamu. Yang tadinya makhluk sudah tidak lagi makhluk. Semuanya adalah perwujudan Sang Khalik. Baik pada Jamal, pada Jalal, pada Kohar, maupun pada Kamalnya. Jadi, disinilah sahabat yang disebutkan mala ainun ro'at. Mala adalah udunun samiat. Bukan lagi masalah mata. Dan juga bukan masalah telinga. Bahkan juga wala khotor. Bukan lagi masalah rasamu pada dadamu itu. Semuanya. Maka itulah kesempurnaan dalam memandang yang disebut sadar, sahabat. Abah bukakan karena anak masih banyak yang bertanya. Walaupun nanti, kata Abah, cirinya orang yang sadar itu tidak akan nanya. Masa orang sadar nanya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu kamu nggak sadar semuanya. Ya. Maka Abah selalu mengajak, ayo bangun dari tidurmu. Dari semua. Karena pada dasarnya kata baginda Nabi pun kehidupan ini tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Jadi kita bangun dari tidur. Ketika mati dia baru bangun dari tidur.
Tapi kau menunggu mati untuk bangun dari tidur terlambat. Berarti kau akan siap-siap menghadapi neraka di kehidupan yang akan datang. Karena kau belum bangun tadi semua. Bangunmu setelah mati. Terus apa yang kau raih di kebangunan nanti itu? Bangunlah sekarang. Supaya kamu bersamanya sekarang. Menjadikan dunia ini jannatul ma'wah untuk. Menjadikan hatimu jannatul na'im. Jannatul firdaus. Dan jannatul qurbah. Sekarang. Bukan nanti. Syaratnya sembelih di Al-Baqarah. Tadi semua. Atau surat Al-Kausar. Rasakan telaga Kausar sekarang. Inna a'tayna kal Kausar. Syaratnya pasalli. Syaratnya adalah jadikan tubuhmu Muhammad. Pasalli bukan sholat. Sholawat. Pasalli li rabbika. Rabbika. Ingat itu. Siapa Rabbika itu? Siapa Robnya Muhammad itu? Allah. Siapa Robnya dirimu itu? Ya Allah. Mana Robnya pada dirimu? Pasalli. Jadikan tubuhnya sholawat. Kamu Muhammadkan dirimu. Kalau kau nggak ada Muhammad, kalau kau bukan Muhammad, berarti kau tidak akan. Pasalli li rabbika wanhar. Hei Adam, berkurbanlah, sembelihlah dirimu. Tuh. Maka Allah ingatkan pada Musa, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh. Kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, sembelihlah dirimu, keluarlah dari kampungmu.